Jadi diawali dari niat. Katanya Immanuel kan satu-satunya kebaikan yang pasti tanpa syarat itu goodwill, kehendak baik. Kalau keberanian ini termasuk cardinal virtue, kebajikan utama kalau di Aristoteles. Katanya Immanuel kan enggak, keberanian itu tidak pasti baik. Ya kan? Kalau kamu berani tapi beraninya ngerampok, berani begal, berani mukuli orang, itu kan tidak baik. Padahal itu berani. Tapi berani juga ada situasi jeleknya. Jadi ada syaratnya. Berani pasti baik? Enggak. Kalau berani nyusahin orang lain ya enggak baik. Kecerdasan atau pengetahuan. Kalau di Socrates itu pengetahuan pasti baik, kecerdasan pasti baik. Enggak, katanya Immanuel kan. Pengetahuan, kecerdasan kalau yang punya para kriminal malah bahaya. Orang jahat kok cerdas, wih nguatiri itu wis. Malah bahaya. Berarti apa? Enggak. Pengetahuan katanya Immanuel kan tidak pasti baik. Apa terus kesehatan? Enggak, katanya Immanuel kan. Kalau yang sehat terus nggak sakit-sakit orang kayak Hitler malah bahaya. Jadi enggak. Ya orang-orang baik sehatlah terus, tapi yang orang-orang kayak gitu mbok dikasih sakit biar ndang tobat. Jadi kesehatan enggak selalu baik. Kebahagiaan, iya juga ya, orang-orang jahat itu kalau dikasih bahagia hidupnya ya enggak baik juga. Mereka harusnya sumpek hidupnya, jangan dikasih bahagia. Kalau dikasih bahagia malah jelek, jahat terus dia. Ternyata kebahagiaan, pengetahuan, keberanian tidak pasti baik. Satu-satunya yang pasti dalam situasi apapun, kondisi apapun baik adalah goodwill, keinginan baik. Loh, orang jahat Pak, lah ya orang jahat kalau punya keinginan baik itu apik. Gitu loh. Orang kurang ajar kalau dia punya niat baik, baik itu sudah. Nggak ada syaratnya, pokoknya nggak ada pengecualiannya. Jadi goodwill itu dimanapun pasti baik. Semua kebajikan yang lain ada situasi-situasi di mana dia jadi jelek. Tapi yang goodwill ini syarat mutlak. Maka moralitas itu harus diawali dari goodwill. Nah, ini filsafat luar biasa kalau kalian besok ceramah ingin menjelaskan tentang niat. Jadi goodwill itu kan niat baik. Jadi diawali dari niat. Nah, kan makanya para penceramah itu sering ngawali ngomong pakai niat, goodwill. Itu kalimatnya. The only thing good without qualification is goodwill. Satu-satunya yang baik tanpa pengecualian, tanpa syarat apapun adalah goodwill. Nah, cuma ada prosesnya. Bagaimana kita biar punya goodwill? Syarat pertama, sarannya Cak Lontong itu mikir. Ya, mikir. Tadi kan dibilang tidak ada nilainya. Kebaikan atau kebenaran itu yang kita tidak otonom. Biar kita otonom, ya harus mikir sendiri. Nyari yang baik untuk kita, terus kita niati baik, kita jalankan. Jadi untuk memiliki goodwill yang pertama mikir. Terus cara mikirnya gimana? Dasarnya apa? Nah, pikirkanlah kewajiban. Maksudnya mikir kewajiban itu pikirkanlah apa yang memang harus kamu lakukan. Apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi untuk ketemu goodwill berpikirlah apa sih yang harus aku lakukan. Jadi identifikasi, oh ada temanku sakit, apa yang harus aku lakukan, kewajibanku apa.
Ada tetanggaku kesusahan, ada temanku kebanjiran, apa yang harus aku lakukan? Kewajibanku apa? Oke. Nah, lah terus kita tahunya bahwa itu kewajiban, caranya gimana? Caranya adalah dengan hukum moral. Hukum moral adanya di mana? Dalam dirimu. Kamu sudah tahu. Jadi karena dia sudah ada dalam diri kita. Jadi untuk cari goodwill gimana caranya? Berpikirlah apa yang harus kamu lakukan. Pasti ketemu. Kenapa? Karena ketika kamu cari apa yang harus kamu lakukan, itu kamu sedang masuk ke ranah hukum moral. Moral itu kan tindakan yang baik. Dan itu kamu sudah ngerti yang baik itu apa dalam dirimu. Jadi cuma jalannya mikir, tidak diraba-raba, dikira-kira atau pakai srek ndak dipikir. Nanti kamu akan ketemu mana yang baik. Jadi orang baik itu kalau versinya Immanuel Kant, orang yang menguasai kehendaknya dan mampu mengikuti hukum moral. Jadi will-nya itu will untuk patuh pada aturan moral. Itu berarti orang baik. Jadi niat yang baik untuk mengikuti pedoman moral. Itu maunya Immanuel Kant. A good will is not good because of what it affect and accomplish. It is good in itself. Niat baik itu tidak bersifat baik hanya karena efeknya, efek yang sudah terjadi. Tapi niat baik itu good in itself, baik dalam dirinya sendiri. Even if by utmost effort the good will accomplish nothing, it would still shine like a jewel. Meskipun setelah dijalankan benar dengan segenap daya upaya, ternyata goodwill itu tidak ada hasilnya. Sudah niat baik bantu, ternyata nggak sukses, it would still shine, tetap bercahaya seperti mutiara, like a jewel, for its own sake, karena dia sendiri memang sudah bercahaya, as something which has full value in itself. Sebagaimana kalau usaha tadi sukses bernilai sepenuhnya. Jadi kalau kita sudah niat baik, melakukan hal yang baik, hasilnya apapun tidak masalah. Kita sudah tergolong orang bermoral. Sudah bantu sekuat daya, tidak sukses, tidak masalah. Sudah bermoral kita, sudah bercahaya. Nah itu menurut Immanuel Kant. Karena parameternya tidak di usaha tapi di hasil.